Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah apa niatnya kepadamu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi dekat dengan seseorang atau kamu udah pacaran dengan seseorang, aku akan lihatkan di sini apa niat sebenarnya kepada kamu. Apakah memang dia punya komitmen serius kepadamu atau dia hanya datang sementara untuk sebuah hal yang nggak bisa dijadikan komitmen. Jadi kita lihat aja ya nanti. Dan di sini seperti biasa adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisimu dan agar mudah aku akan beri penanda di sini. Dan silakan pilih ya teman-teman, apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihat di sini apa niatnya kepada kamu. Apakah emang dia punya komitmen buat serius atau sekedar singgah sesaat aja. Aku akan simpan dulu tarotnya, penandanya ya. Aku akan mulai dari oracle-nya dulu aja. Oke, kita lihat apa niatnya atau perasaannya dulu deh kepada kamu. Ada cheers di sini, perayaan, kebahagiaan, menikmati momennya. Jadi dia di sini sangat bahagia dengan hadirnya kamu di hidupnya dia. Jadi kamu membawa banyak hal berbeda, lebih banyak keceriaan, lebih banyak kegembiraan, dan kamu pun juga merasakan hal yang sama. Jadi di sini nggak cuma dia yang merasakan, kamu pun juga sama. Makanya kamu mungkin langsung merasa ada harapan yang sangat besar mengenai dekatnya dia ke kamu atau hubungan kamu dengan dia. Gitu sih. Ya mungkin kamu pernah lah jalan-jalan sama dia. Pokoknya manis lah hubungan ini, manis-manis banget. Dan dengan kegembiraan ini aku rasa ada prospek yang bagus lah untuk hubungan kamu dan dia. Tapi aku akan lihat lebih lanjut dengan kartu lainnya ya. Kalau kamu dan dia sekarang dalam kondisi sudah dekat, belum pacaran tapi dekat aja, aku rasa emang ada suatu hal yang belum bisa dia ungkapkan kepada kamu mengenai rasa sukanya, mengenai rasa cintanya. Jadi dia di sini kelihatannya mencintai kamu tanpa mengatakannya, atau belum merasa tepat waktu untuk mengatakannya kepada kamu. Atau di sini kalau misalnya udah cukup dekat, bahagia sih bahagia, dia ada perhatiannya, tapi seperti masih ada jarak gitu loh. Mungkin di sini dia merasa kamu orang yang tepat untuk hadir di hidupnya dia, terkoneksi, tapi mungkin waktunya kurang tepat. Macam-macam artinya, biasa aja mungkin sekarang dia harus fokus pada hal lain, atau di sini dia udah punya pasangan juga bisa. Jadi karena ini general reading, kondisinya bisa macam-macam. Tapi dia suka sama kamu, cuma belum bisa bilang gitu. Tapi bisa juga di sini dia suka sama kamu, udah bilang, udah enjoy the moment, bisa aja ya di sini. Lalu ada thinking, kesabaran, butuh waktu, dan tidak mau membuat keputusan yang impulsif atau keputusan yang terburu-buru. Aku rasa di sini memang kalau dia latar belakang atau penyebab dia belum bisa bilang suka ke kamu itu karena mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi harus fokus ke kerjaan atau mungkin skripsi, bisa jadi dia butuh waktu sih untuk berpikir dulu. Kalau ini bukan mengenai orang ketiga ya. Dia ingin sabar untuk mengungkapkannya kepada kamu di waktu yang tepat. Jadi masih butuh waktu, masih butuh mempertimbangkan banyak hal, karena mungkin juga dia di sini pernah punya kisah atau trauma yang masih dia khawatirkan. Dia nggak mau hal yang sama terulang kembali kalau dia terlalu cepat mengambil keputusannya bersama dengan kamu. Jadi mungkin masih ada jarak, tapi kelihatannya sih prospeknya cukup besar ya buat teman-teman yang memilih pile pertama. Karena emang ada banyak banget kebahagiaannya di sini yang sudah kalian nikmati, jadi banyak nostalgianya. Aku akan mulai dari kartu teddy bear-nya dulu deh. Ada the hermit, ada nine of cups. Iya, di sini ada kenyamanan yang luar biasa antara kamu dan dia. Jadi perasaan nyaman, perasaan bahwa kamu mendukung dia. Dan aku rasa di sini hadirnya dia memang bisa memberi sisi yang hangat di hati kamu. Mungkin sebelum dia hadir kamu ngerasa kapan ya orang baru akan datang yang mengisi hari-hari saya dengan cinta, dengan support, dengan hal-hal yang romantis lah gitu. Dia hadir di sana di waktu yang aku rasa bagi kamu tepat gitu. Tapi mungkin bagi sebagian dari dia belum tepat waktu. Cuma di sini apakah dia menikmati
momen ini ya dia menikmati. Dan kalau misalnya ditanya niatnya apa, salah satu arti hadirnya buat kamu adalah dia bisa menjadi orang yang memberikan motivasi yang sangat besar ke kamu, memberi support yang sangat besar ke kamu, terutama dari sisi kedewasaannya dia, ya, pengalaman-pengalaman dia kepada kamu, kayak gitu. Cuma di sini aku rasa dia juga masih agak tinggi sih egonya dia, entah dalam apa. Makanya mungkin di sini dia nggak terlalu banyak mengungkapkan rasanya, atau mungkin bilang cinta, bilang sayang, atau mungkin nggak terlalu banyak apresiasi karena dia masih menunggu momen yang tepat dulu sih. Atau memang tabiat dia ini karakternya emang susah buat bilang sayang, kurang bisa romantis, tapi sebenarnya dia nyaman sama kamu gitu. Makanya mungkin kamu di sini banyak yang bingung ya. Kelihatannya kami punya momen yang menyenangkan, tapi kok dia belum bilang sayang, karena emang karakternya dia memang seperti itu. Terutama kalau misalnya dia pernah punya pengalaman kurang menyenangkan, dia masih butuh waktu buat mengiyakan koneksinya bersama dengan kamu. Ada Nine of Wands dan Justice. Ya sih, di sini dia belum mau terburu-buru untuk satu hal yang dia rasa dia masih butuh waktu, dia masih butuh pertimbangan, dia masih butuh menimbang-nimbang apakah memang perasaannya ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang real, menjadi sebuah komitmen yang emang bisa kalian berdua perjuangkan bareng, ataukah ini sekedar jatuh cinta sesaat, paham nggak? Jadi mungkin kamu pernah merasakan jatuh cinta sesaat, tapi udah cuma mungkin sekedar kagum, atau mungkin karena dia seperti orang yang kamu ekspektasikan, tapi ya udah, untuk membangun hal yang serius itu masih nanti. Nah, dia pun masih berpikir di sini mengenai hal itu. Kelihatannya belum mau terburu-buru, terutama kalau kenalnya ke kamu ini masih baru banget lah ya, belum yang sedalam itu kenalnya. Karena di sini dia masih harus melihat effort dari kamu, balasan chat dari kamu, apakah se-excited dia, ataukah dia merasa kayaknya kamu kurang bersemangat membalas chattingannya, atau kurang bersemangat menanggapi ajakan dia buat jalan-jalan misalnya, kayak gitu. Jadi ya lihat aja sih bagaimana ke depannya. Tapi emang kelihatannya dia pernah ada kondisi dia salah mengambil keputusan karena terlalu terburu-buru, atau penyesalan yang baru dia rasakan karena mengambil sebuah keputusan mengenai love life terburu-buru. Dia belajar dari itu, nggak mau mengulang hal yang sama. Atau kalau dia di sini merasa bahwa kamu emang tipikal orang yang nggak mau terburu-buru, atau mungkin masih butuh waktu buat kenal sama dia memahami itu, dan oke, aku kasih waktu, aku akan tetap dekati kamu, tapi ya aku akan ikut flow-nya kamu, pelan-pelan dulu gitu. Itu sih ya, nice, the lovers. Ini sih kalau aku lihat dari niatnya dia, ya emang mengarahnya ke kisah cinta, bisa bahwa dia emang merasa banyak kedekatan, kehangatan, saling percaya yang seperti itu. Jadi ini nggak cuma sekedar niat yang cuma jatuh cinta saat, tapi memang dia rencanakan bahwa bersama dengan kamu dia pingin serius gitu. Ya walaupun ada banyak godaan ya yang datang, di sini aku lihat seekor ular. Biasanya sih ini bisa menandakan ada orang ketiga, atau ada kejadian-kejadian atau ujian-ujian. Nggak melulu orang ketiga sih, bisa aja dalam hal lainnya yang bisa banget diperjuangkan bersama. Cuma dia masih melihat pergerakan dari kamu. Apakah kamu dirasa siap menghadapi kendala ini, ataukah gimana? Kalau sekiranya kamu dirasa punya effort yang juga besar untuk menghadapi kejadian ini, maka dia akan semakin memperkuat niatnya untuk bisa membersamakan kamu bersama dia di hidupnya dia gitu loh. Karena di sini ada senja, berarti ada kehangatan, rasa percaya, romantisme, ada apel di sini yang buah manis setelah penantian. Jadi bisa kukatakan menikmati manisnya apel ini setelah mungkin sekian fase bulan menanti sampai tepat waktunya kalian bersama. Jadi mungkin sekarang hubungannya masih sebatas dekat aja, atau sahabat deket banget kemana-mana bersama. Tapi mudah-mudahan pada akhirnya kalau jalannya memang mulus, mudah-mudahan akan menjadi the lovers kamu dan dia. Jadi ini kuat banget ya niatnya dia buat
membawa kamu menuju ke hubungan ini. Dan aku mau lihat di sini poin lainnya ya. Ada Temperance. Kalau tadi kamu menanyakan alasan dia kenapa belum mau terburu-buru, dia butuh ketenangan sih di sini. Kemungkinan besar juga kalau kartu ini keluar, selain bercerita mengenai kedamaian, ketenangan, dan usaha untuk selesai dari masa lalu, alias tidak membanding-bandingkan kehadirannya dengan kehadiran siapa gitu ya, mantan atau siapa yang lain. Tapi di sini juga aku lebih melihat kartu ini bercerita mengenai adanya perbedaan antara kamu dan dia. Perbedaan di sini bisa macam-macam. Perbedaan background keluarga, perbedaan pola pikir, perbedaan bidang pekerjaan, apapun. Yang apakah bisa diusahakan? Bisa banget, karena di sini bisa diusahakan, tapi butuh effort dari dua orang ini. Bisa nggak jadi tim yang solid untuk membangun hubungan ini? Karena mungkin cinta menjadi bahan bakar utamanya di awal, tapi setelah hubungan ini berjalan, butuh tenaga yang lebih untuk memastikan apakah memang kalian berdua bisa seiring sejalan ke depannya gitu. Itu sih. Tapi aku rasa kamu pun bisa merasakan bahwa bersama dengan dia kamu merasa jauh lebih damai lah dalam hal apapun. King of Swords. Hubungan ini dilandasi kedewasaan pikir memang. Sejak awal dia ini tipikal orang yang dewasa banget pikirannya. Jadi bisa mengayomi kamu. Bisa kukatakan juga, bisa jadi dia lebih punya banyak pengalaman hidup sama kamu dibandingkan kamu gitu loh. Mungkin masa kecil atau masa remajanya sangat berliku dan itu menempa dia jadi lebih dewasa sekarang. Nah sekarang dia hadir menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih ngerti tujuan kedepannya mau gimana. Kadang dia narsis sih, kayak dia butuh banget pengakuan dari kamu. Apalagi di sini ada kartu Nine of Cups ya, dia butuh banget pengakuan dari kamu bahwa hadirnya dia ini bermakna buat kamu. Jadi kalau misalnya di sini kamu tahu hal itu, nggak ada salahnya kamu memuji segala hal yang dia perjuangkan atau effort dia untuk hubungan ini. Nggak harus besar sih, kadang effort dia dalam hal kecil, misalnya kamu lagi pilek, terus dia ke apotik tanpa kamu suruh buat ngebeliin kamu obat buat pileknya kamu, atau mungkin dia tahu kamu suka makan bakso, terutama di saat kamu pilek dan dia ngebeliin kamu bakso, maka apresiasi usahanya dia. Makasih ya sayang, atau makasih ya udah ngebeliin aku bakso. Mudah-mudahan aku besok udah sembuh gitu misalnya, kayak gitu. Kadang dia merasa perhatian kamu hanya harusnya untuk dia aja, tapi kan kadang nggak bisa begitu ya. Mungkin kamu sibuk, atau mungkin kamu lagi fokus ke hal lain, keluarga kah, atau mungkin pekerjaan kamu. Tapi dia nih kayak butuh banget buat, ayo aku ada buat kamu gitu, ayo apresiasi aku dong gitu. Supaya kenapa dia butuh apresiasi itu jadi bahan bakar dia untuk bisa, oke, usahaku beliin kamu bakso diapresiasi, aku akan ngasih kamu lebih dari ini gitu. Aku akan mengusahakan yang lebih banyak buat kamu gitu sih. Tipikalnya dia kayak gitu, bukan berarti kamu di sini menjilat ya, tapi ya dia kelihatannya tipikal yang bahasa cintanya word affirmation, jadi butuh dipuji, butuh disanjung, ya begitulah dengan kata-kata terutama. Somehow aku lihat dia, karena di sini ada energi dia butuh healing ya. Healing di sini macam-macam sih. Kalau emang sebelumnya dia pernah ada kisah yang kurang mengenakan mengenai kisah cintanya atau background keluarganya dia, katakanlah dia broken home gitu ya keluarganya, dia emang butuh keputusan yang berani buat menjalin sebuah kisah cinta. Makanya di sini dia nggak mau buru-buru. Dia melihat reaksi kamu, keluarga kamu juga akan hadirnya dia. Dan kalaupun memang selama masa dekat ini kalian cukup banyak ngobrol, cukup banyak jalan kemana berdua, dan udah sharing cukup dalam, mungkin kamu tahulah penyebabnya apa. Jadi kalau dia butuh waktu yang lebih lah, jadi pahami aja. Dan aku rasa emang di sini menunjukkan bahwa sebelumnya dia pernah ada kejadian yang berat banget, yang bahkan mungkin kamu di sepanjang hidup kamu belum pernah mengalaminya gitu loh di sini. Dan di sini hanya cukup dipahami aja alasan dia kenapa kok agak maju mundur mengenai hubungannya dengan kamu. Kadang dia hangat, kadang dia dingin, kadang dia sangat excited, ngobrolnya banyak, kadang dia sangat-sangat diam. Kalau misalnya kamu cukup berani buat menggali lebih dalam mengenai apa yang dia rasa,
Bisa jadi dia emang pernah ada kejadian trauma yang masih menyisa banget sampai sekarang. Makanya dia butuh healing. Dan tipikal orang seperti ini ya, terutama kalau dia laki-laki, kalau dia lagi ada masalah, entah di pekerjaan, karir, bisnisnya dia, atau pendidikan dia, kadang dia jadi agak kurang bisa fokus di kisah cintanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia dingin, ya coba tanya kenapa, apakah ada masalah di kantor atau mungkin di kuliah kamu. Kalau emang iya, kasih dia waktu buat sendiri dulu. Somehow dia butuh waktu buat sendiri, bukan karena dia nggak peduli sama kamu atau nggak percaya bahwa kamu bisa membantu dia mengatasi masalahnya. Dia hanya butuh sendiri, supaya dia bisa menemukan apa jalan keluar yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah ini, dan dia nggak mau ngerepotin kamu. Itu aja. Jadi kalau tiba-tiba dia diam dan dingin, bisa jadi coba kamu tanya ke dia ada apa gitu. Dan kadang di kondisi ini dia nggak mau diganggu, jadi kasih aja dia waktu 1 hari 2 hari. Kalau dia udah baikan, dia akan datang lagi ke kamu kok, karena dia sangat butuh kamu gitu. Jadi kesimpulan yang bisa kuambil, kartu pertama sangat prospek menuju niat yang emang komitmennya serius. Tapi ya kamu gali-gali lagi lah tentang dia, karena kamu yang paling tahu mengenai dia ya. Dan aku mau lihat di sini dari charm zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Virgo, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Aries, Taurus, dan Libra. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia, O, G, U, M, R, B, C, W, A, J, E, Z. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, bisa tanggal atau angka apapun ya. 25, 27, 5, 24, 30, 4, 16, 8, 22, dan 29. Jadi itu ya teman-teman buat kamu yang memilih kartu pertama. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermakna buat kamu, dan semoga afirmasi positifnya bisa terjadi di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihat ya di sini apa niatnya kepada kamu. Apakah dia memang ada komitmen serius, ataukah ini sekedar hadir sesaat untuk ya singgah sebentar aja. Aku akan lihatkan di sini ya. Aku akan simpan dulu kartu tarotnya yang unicorn. Aku akan pakai oracle-nya dulu ya. Aku nanti akan datang kepada kamu. Kita lihat di sini. Best friend. Ini sebenarnya penanda yang bagus ya. Awal mula yang sangat bagus, best friend. Berarti kamu dan dia di sini aku asumsikan sudah kenal cukup lama. Sudah cukup dekat, atau bahkan kamu udah pacaran nih sama dia. Jadi best friend. Dan yang bisa kamu rasakan tentang dia adalah yang membuat kamu merasa positif ya mengenai koneksi kamu dengan dia. Dia hadir, dia selalu hadir buat kamu di saat kamu senang, di saat kamu susah terutama. Dan kalau best friend biasanya sih kamu bisa menjadi diri kamu seutuhnya. Jadi mungkin di awal-awal kenal masih pakai topeng, masih ada dinding yang kamu bangun tinggi, tapi setelah lama kamu dekat sama dia, karena udah sangat nyaman, kamu sudah menjadi diri kamu. Udah nggak terlalu pakai topeng lagi lah, sudah banyak topeng yang kamu lepas. Jadi dia sudah bisa melihat sisi lain kamu, bahkan mungkin kebiasaan buruk kamu pun demikian. Kamu sudah bisa melihat diri dia lah yang udah lebih ya naturalnya dia kayak gimana, kayak gitu. Udah ada banyak momen juga yang kalian habiskan. Mungkin momennya tuh casual ya, santai aja, tapi bermakna. Ada banyak momen bersamanya kamu dan dia. Makanya aku rasa kamu di sini sangat berharap pada hubungan ini. Atau kalau kamu udah pacaran, ada besar banget harapan kamu hubungan ini bisa maju ke komitmen jenjang yang lebih serius. Iya, di sini sih kalau aku lihat pergerakan dia tuh kelihatan banget. Jadi bukan tipikal orang yang tarik ulur atau deket nyaman tapi nggak bilang. Kelihatannya dia udah bilang sayang sama kamu. Walaupun mungkin masih belum pacaran, tapi aku sayang sama kamu, aku nyaman sama kamu. Dan dia sering juga mungkin ngasih perhatian lebih, nggak harus bunga sih, mungkin juga udah ngasih bunga atau mungkin hadiah-hadiah lain yang mungkin nggak harus mahal, tapi itu yang kamu suka. Entah sebungkus, seblak, bakso, nasi goreng yang emang kamu suka gitu di sini. Dan aku rasa cukup proaktif memang untuk menunjukkan rasa perhatian dan sayangnya kepada kamu. Dan kedepannya emang tahapan dia kecil tapi menunjukkan ke kamu bahwa dia ada buat kamu, dia hadir buat kamu.
kamu bisa percaya sama dia kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau tiba-tiba kamu kayaknya enak ya beli donat, tiba-tiba dia datang ke kamu bawain donat kayak gitu lah. Atau mungkin dalam hal-hal lain yang lebih serius, kamu yang bisa merasakan energinya. Abandonment. Cuma di sini aku merasa entah dia atau kamu, kalau ini adalah kamu, dia merasa bahwa kenapa masih kelihatannya masih ada jarak antara kamu dan dia. Ada rasa, misalnya aku asumsikan ini kamu ya, ada rasa bahwa kamu pernah ada di situasi kamu ditinggalkan, diabaikan, dikucilkan, entah oleh orang tua kamu. Misalnya orang tua kamu sama-sama kerja, mungkin di luar kota, di luar negeri, niatnya memang buat kamu, demi kebaikan kamu, tapi mungkin kamu tumbuh menjadi anak yang kurang merasakan hadirnya sosok yang bisa kamu percaya ada buat kamu. Atau mungkin kamu pernah suka seseorang, pernah pacaran, tapi tiba-tiba dia pergi gitu aja tanpa penjelasan, tanpa penyelesaian yang baik kayak gitu, sehingga kamu ngerasa kamu kurang berharga gitu loh, ngerasanya begitu ya. Apakah aku kurang berharga, aku layak ditinggalkan begitu aja, sehingga ini bisa menjadi salah satu penghambatnya. Bisa di kamu, bisa di dia. Atau mungkin kalau orang tua kamu katakanlah pisah, itu juga ada perasaan itu. Sekali lagi bisa di kamu, bisa di dia. Dan yang harus menyelesaikan kondisi ini adalah diri kamu sendiri. Atau kalau ini di dia. Kamu mungkin bisa hadir sebagai sahabat yang memberi dukungan, memberi sisi romansa, tapi yang bisa sembuh adalah diri sendiri, intinya kayak gitu. Dan caranya memaafkan diri sendiri, memaafkan mereka yang pernah membuat rasa dikucilkan dan terabaikan itu. Dan ya kalau pernah di ghosting juga maafkan diri sendiri. Somehow kadang itu bukan salah kamu. Ya itu sih. Dan aku rasa dengan memaafkan diri sendiri atau mereka-mereka itu bisa akan lebih membuat hubungan ini atau niatnya dia untuk semakin serius sama kamu lebih kentara lagi gitu loh. Ya, terutama kalau emang kamu merasa ada rasa yang demikian. Aku mau mulai dari teddy bear-nya dulu deh. Kita lihat niatnya apa sih sebetulnya. Oh, ada kebingungan di sini. Aku mau ambil dulu kartu deh. Ya, dia kalau dibilang nyaman sama kamu, nyaman, sangat-sangat nyaman. Cuma dia juga bingung dengan perasaannya. Terutama kalau ini adalah rasa yang dia rasa. Takut kejadian yang sama. Jadi kelihatannya sebagian besar sih kalau kartunya kebuka begini, energinya lebih kepada hubungan tanpa status. Deket aja, kemana-mana mungkin berdua, udah sering video call kalau lagi beda kota. Orang lain melihat kalian seperti udah pacaran tapi belum ada komitmen itu antara kamu dan dia. Kebanyakan aku lihat energinya seperti itu. Bagi dia kamu adalah dunianya. Bagi dia kamu adalah segala-galanya. Karena untuk momen saat ini, hadirnya kamu membantu banyak banget hal di hidupnya dia. Supportnya kamu, senyumnya kamu, perhatian dari kamu, lucu-lucunya kamu kayak gitu. Tapi emang masih ada jarak di sini. Aku lihat jarak ini macam-macam. Bisa aja secara fisik kalian berdua beda kota, beda negara, atau secara pemahaman tentang arti komitmen itu juga beda. Atau kalau emang salah satu di antara kamu dan dia masih butuh waktu buat menyelesaikan trauma dari masa lalu, itu juga harus diselesaikan. Karena kadang trauma yang kadang diabaikan dan gak dirasa ini bisa jadi penghambat. Karena tiba-tiba muncul bikin takut, tiba-tiba muncul bikin gak percaya, tiba-tiba muncul bikin sesuatu yang hangat ini tiba-tiba jadi ada jaraknya kayak gitu. Itu sih so far yang bisa aku lihat mengenai dia. Tapi aku melihat lagi niatnya sebenarnya apa. Oh, dia memang hadir kepada kamu tanpa tekanan, tanpa ekspektasi apa-apa. Jadi kadang ada orang pendekatan udah ada ekspektasi, oh dia adalah jodoh saya, oh aku akan menjadikan dia pasangan saya. Tapi dia pendekatannya dari awal tuh memang belum ke arah romansa, jadi sahabat aja dulu. Kayak dia merasa dia dekat sama kamu, kamu membuat rasa yang nyaman, dan semakin hari semakin nyaman. Jadi ya kalaupun pada akhirnya ada rasa cinta di sana, itu terjadi secara alami aja, tanpa ekspektasi. Jadi ini juga dia kaget kayak, oh ternyata aku bisa ya jatuh cinta sampai seperti ini gitu. Ternyata dari persahabatan yang sangat dekat itu, atau kedekatan yang sangat dekat itu, begini ya rasanya jatuh cinta gitu.
Apakah kedepannya dia akan menyeriusi hubungan ini? Ada pergerakan ke arah sana memang. Dan semakin dia kenal sama kamu, dia semakin menyadari bahwa ada sesuatu di kamu yang memang dia harapkan sejak lama. Entah itu secara fisiknya kamu, karakternya kamu, pembawaan kamu, atau support dari kamu. Itu yang baru dia sadari, oh iya ini yang aku memang butuhkan gitu. Adalah poin-poin itunya. Jadi ini adalah perasaan tanpa tekanan dari siapapun, dari orang tua, dari lingkungan. Jadi rasa yang memang muncul secara alaminya seperti itu. The Judgment. Butuh rasa damai dari dia. Terutama kalau ini sekali lagi poinnya ada di dia. Dia merasa ada ketenangan itu ketika dia datang bersama dengan kamu. Dan ketika dia lagi ada masalah, atau mungkin ketika dia ke-trigger lagi mengenai kondisi ini, dia datang kepada kamu, kayak dia butuh nyaman, atau mungkin dia secara gamblang cerita sama kamu. Kadang dia merasa bahwa aku pingin serius sama kamu, aku pingin hadirku berarti buat kamu, tapi ada sesuatu di aku yang aku nggak tahu ini apa, yang masih mengganjal, yang dia kelihatannya di sini nggak mau kamu terluka, atau di sini dia nggak mau, dia merasa dia yang paling bahagia di hubungan ini, tapi sebenarnya kamu nggak baik-baik aja gitu loh. Kadang dia takut bahwa efek dari sesuatu yang dia bawa dari masa lalunya ini, apapun itu, bisa berdampak di kamu. Dia sesayang itu sama kamu kelihatannya ya. Makanya dia di sini nggak mau kamunya justru terluka. Makanya kadang dia hadir, kadang dia jaga jarak. Kadang kamu gemes banget kayak, jadi kita nih apa? Statusnya mau serius nggak nih? Dia kayak, aduh belum dulu gitu. Kalau dia sadar bahwa dianya harus menyelesaikan apapun ini, itu akan bagus buat dia. Tapi kalau dianya nggak sadar-sadar, ya mungkin kamu akan struggle sih mengenai dia atau niatnya kepada kamu. Tapi sebenarnya niatnya dia nggak mau ego ya. Dia nggak mau ego. Dia belajar bahwa mungkin dia pernah egois sebelumnya, dan dia mendapatkan sebuah ujian yang membuat dia menyadari, aku nggak boleh egois lagi. Dan itu dia terapkan di koneksinya bersama dengan kamu. Oh, tapi masih ada harapan kok di sini. Jadi walaupun awalnya dia bingung ya dengan perasaannya kepada kamu, bingung akan kemana arah hubungan ini, tapi dia ada harapan kok di sini mengenai hubungan ini, mengenai koneksinya dengan kamu. Jadi walaupun memang ada malam yang gelap, tapi dia merasa selama dia melihat kamu bintangnya, dan bintang itu kan penunjuk arah ya kalau di masa lalu, selama ada kamu yang bisa menunjukkan arahnya kemana, dan aku rasa kamu bisa kok di sini membantu proses penyembuhan dia, terutama secara alam bawah sadar ya. Terutama lagi kalau kamu tahu ada background yang cukup pahit lah, ada kepahitan hidup yang dia bawa sampai sekarang. Makanya kelihatannya dia masih ada rasa yang kuat sih sama kamu. Ini kartunya sama. Jadi emang dia di sini nggak mau mengulangi hal yang sama. Dia takut banget ada kejadian sama berulang kembali. Ya mungkin kamu kalau setelah reading ini bisalah mulai pendekatan yang lebih halus ke dia. Mungkin kamu bisa mencari tahu ada apa di dia, yang dia di sini pernah kecewa banget lah sebelumnya, dan dia nggak mau pernah mengecewakan seseorang, atau dia dikecewakan seseorang, yang mana dia nggak mau pola yang sama terulang kembali. Lebih keingin melindungi kamu sih sepertinya ya. Iya, dia di sini sebenarnya ingin sebuah proses yang lebih kelihatan lah, atau mungkin proses yang emang dia niatkan buat hubungan yang lebih serius, membawa kamu ke situasi yang lebih baik di sini. Kalau dia udah selesai dengan sesuatu yang harus dia selesaikan ini, aku rasa kalian berdua akan bisa menjadi pasangan yang berproses ke arah yang lebih intim. Bukan lebih intim yang gimana-gimana ya, maksudku lebih komitmen, lebih keluarga, saling kenal gitu-gitulah. Bahkan di sini ada kemungkinan kalau kalian berdua lagi beda kota atau bahkan beda negara, ada kemungkinan dia akan datang kepada kamu. Atau nanti kalau emang kalian berdua katakanlah ini jodoh, dia akan bawa kamu ke negaranya, atau dia yang akan ikut kamu ke kota kamu gitu di sini. Tapi proses ini pelan-pelan, proses ini butuh waktu. Jadi kalau kamu cukup sabar dan bisa melihat keseriusan di dia dari bukti yang dia berikan ke kamu, ini bisa menjadi jalan yang antara menyenangkan atau butuh sabar sih. Kalau kamu pengennya cepat, ya mungkin kamu akan
gitu menunggu dia. Tapi kalau kamu tipe yang juga mau membersamai dia dalam berbagai aspek, ya aku rasa ini akan bisa menjadi hubungan yang Ten of Pentacles, bisa prospek. Sejauh ini aku lihat bisa prospek. Tapi karena ini general reading ya, kondisinya bisa beda-beda tiap orang, tapi ada harapan yang cukup besar di sini. Karena dia mengarahnya ke sana, jadi kalau dia udah selesai dengan apapun itu, dia bisa menjadikan hubungan ini lebih komitmen, lebih serius. Bahkan di sini membangun sebuah keluarga, orang tua saling kenal, saling memberi restu, ada kestabilan keuangan di sana, kestabilan mental. Dia udah selesai mengenai healing yang harus dia lakukan, kesetiaannya teruji, maksudnya oke lah dari sisi kesetiaan, loyalitasnya ada, dan stabil. Dia hanya butuh lebih percaya dan stabil pada rasa yang muncul ketika bersama dengan kamu. Tapi sekali lagi, ini butuh perjuangan yang mungkin nggak sebulan 2 bulan gitu ya. Itu sih. Tapi emang ada, so far kesimpulannya adalah hubungan ini sangat bisa prospek menuju ke tahap yang lebih serius, bahkan ke pernikahan. Cuma memang perjalanannya nggak sebentar. Dan sekali lagi, yang bisa membantu seseorang keluar dari lukanya, traumanya, atau hambatan di alam bawah sadarnya hanya diri dia sendiri. Katakanlah yang terbebani oleh ini adalah dia, dan kalaupun kamu di sini hadir ngasih support, ngasih dukungan, ngasih bantuan, hanya dia yang bisa membebaskan dirinya. Jadi kamu bisa berperan, tapi kalau dianya nggak mau ya percuma. Jadi kalau kamu ngasih dukungan dan dianya mau bergerak, ya itu akan bagus sih. Walaupun memang di sini pelan-pelan prosesnya ada, tapi butuh waktu ya. Dan aku mau lihat di sini dari charm zodiak dulu ya. Zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon atau Rising bisa Aquarius, Virgo, Cancer, Libra, Aries, Leo, Scorpio. Lalu unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada H, F, Y, K, P, V, L, A, X. X ini bisa aja mantan ya. J, T, S. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, bisa angka atau tanggal apapun. 1, 2, 3, 18, 10, 24, 4, 13, 10, 29, dan 21. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai niatnya dia kepada kamu. Niatnya dia cukup besar, cukup serius, tapi juga butuh waktu sekali lagi. Jadi semoga ini bisa menjadi hal yang baik buat kamu, atau menjadi afirmasi positif yang akan datang di hidup kamu kalau memang ada yang positif ya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihat di sini ya, bagaimana niatnya kepada kamu. Apakah dia serius dengan komitmennya, atau ini hanya sekedar hadir sesaat dan pergi. Mudah-mudahan sih bagus ya. Aku akan mulai dulu dari oracle-nya. Untuk kartu tarot yang ini aku simpan dulu, nanti aku akan datang kepada kamu. Oke, kita lihat di sini. Apa niat dia yang sebenar-benarnya? Ada topeng di sini. Mungkin kamu dan dia di sini, kalaupun udah cukup dekat, ada rasa nyaman, tapi kamu tahu ada sesuatu yang ganjil tentang dia, atau ada jarak lah. Jadi dia di sini masih pakai topeng, masih menyembunyikan beberapa hal, masih berpura-pura. Jadi aku rasa yang memilih kartu ketiga harus hati-hati dengan perasaan kamu, apalagi kalau feeling kamu sudah berkali-kali meminta kamu untuk hati-hati dan waspada kepada dia. Hadirnya dia, ya mungkin dia sangat mempesona atau mendekati tipe ideal kamu, tapi juga harus waspada dan hati-hati. Terutama kalau kamu belum terlalu dalam mengenal dia, belum tahu keluarganya, backgroundnya, dan lain-lainnya, hati-hati. Dan kalau kamu kenalnya online juga lebih hati-hati lagi di sini. Karena siapapun bisa menjadi siapapun di online dan sosial media, so be careful. Gitu, ada banyak scam, jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya. Tapi aku akan lihat lagi di sini kelanjutannya. Ada free space. Gini, bisa di dia, bisa di kamu. Terutama kalau ini terjadinya di kamu mungkin tidak menyadari kalau misalnya kamu masih mengingat seseorang.
mengenai mantan misalnya, atau mengenai kepahitan hidup yang pernah kamu alami, masih kamu bawa-bawa sampai sekarang. Ini yang membuat frekuensi atau energi kamu agak berantakan mengenai love life. Mungkin kamu di sini menyadari, kenapa aku kok bolak-balik ketemu dengan orang yang salah. Aku udah effort ngasih cinta, perhatian, tapi kenapa dia pergi begitu aja? Atau mungkin kenapa dia nipu aku? Kenapa dia malah selingkuh? Bisa jadi kamunya masih belum selesai akan suatu hal, entah di kisah cinta kamu sendiri, atau mungkin bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu, atau kamu pernah mengalami kejadian gak menyenangkan, misalnya abusive atau bullying, yang membuat kamu merasa kayak, kok aku stuck ya gitu. Dan di sini kamu ada perasaan bahwa orang yang tepat kenapa nggak pernah datang di saya, kenapa selalu orang yang salah yang datang di hidup saya, terutama kayak gitu. Nah, kalau emang kamu merasa demikian, yang harus berjuang bebas untuk selesai dari ini semua adalah kamu, ya. Apakah hadirnya dia ini masih prospek atau ada niat yang positif di hubungan ini? Sangat bisa, tapi kamu harus bisa menilai secara netral. Jangan karena kamu kecintaan atau karena dia seperti memberi harapan yang sangat besar, kata-katanya sangat manis, sangat romantis, manjain kamu, seolah-olah too good to be true, ya itu harus hati-hati justru. Tapi kalau misalnya emang ada sebagian di sini yang kamu bisa menilai secara logis, atau intuisi kamu mengatakan dia baik loh gitu, ya, dan semakin kenal sama dia, semakin bisa kamu kenali juga backgroundnya dia, latar belakangnya. Nah, maka hubungan yang seperti itu bisa mengarah ke pertumbuhan, atau di sini ada proses lah menuju tahap yang lebih serius komitmennya. Cuma di sini kamu yang harus bisa menilai apakah dia cukup stabil. Stabil di sini stabil apa? Stabil dengan mentalnya, stabil dengan kehidupannya, stabil dengan pekerjaan atau pendidikannya, stabil dengan emosinya. Kalau misalnya poin-poin itu bisa kamu lihat di dia baik, maka bisa bertumbuh. Tapi kalau kamu ngerasa kok kayaknya dia emosional banget, secara pekerjaan dia nggak jelas, pendidikan dia berantakan dan sebagainya, ya dia aja belum stabil dengan dirinya, bagaimana bisa dia stabil dengan kamu? Kecuali kalau katakan dia masih menempuh pendidikan tapi masih harus berjuang, beda lagi. Kalau dianya udah malas-malasan, ya red flag buat kamu. Dan juga kamu harus merasa aman dan nyaman bersama dengan dia. Apakah dengan hadirnya dia kamu ngerasa aman, kamu ngerasa nyaman, atau malah kamu ngerasa kayak diteror, atau mungkin dia membuat kamu ngerasa nggak pede, dia membuat kamu ngerasa minder. Nah, itu juga harus hati-hati. Ada dua kemungkinan di sini. Sebagian akan bertumbuh, tapi kalau poin-poin itu harus ada ya. Tapi sebagian lagi kelihatannya, mohon maaf, kamu harus bisa lebih menyelamatkan diri kamu. Tapi karena ini general reading, ini buat banyak orang, jadi kamu lihat, nilai sendiri bagaimana koneksi kamu bersama dengan dia. Terutama kalau makin lama dia makin kelihatan ganjil, makin dingin, makin menjauh, nggak jelas ya. Bebaskan diri kamu. Tapi kalau ada prospeknya sih, ya bisa kamu lanjutkan. Aku mau lihat poin lainnya ya, the hang teddy, Ten of Swords. Jangan sampai kamu di hubungan ini menjadi orang yang paling berkorban. Kamu effort segala-galanya buat dia, ngasih waktu, perasaan, tenaga, bahkan mungkin tubuh kamu dan yang lain-lainnya, uang kamu, tapi malah tertutup jalannya. Atau mungkin di sini dia seperti nggak bisa terbuka mengenai dirinya gitu loh. Kamu sudah menceritakan banyak hal, tapi dia bahkan nggak bisa menceritakan keluarganya. Atau kalau misalnya kalian beda kota, atau dia beda kota dengan orang tuanya, nggak bisa menunjukkan foto keluarganya barangkali, atau mungkin cerita-cerita masa lalu dia yang nostalgia indah-indah gitu, dia belum bisa cerita. Sekali lagi, kamu yang harus bisa menilai, kamu yang harus bisa merasakan. Kalau emang ada stuck atau kondisi dimana ini udah nggak bisa dilanjutin dan kamu ngerasa kamu jadi korban tuh macam-macam. Kalau dia sangat kasar mulutnya atau kasar secara fisik, kamu nggak ngerasa aman, kamu malah nggak ngerasa jadi diri kamu harus selalu menuruti maunya dia, ya itu tanda bahaya buat kamu. Yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Dan apakah sekali lagi niatnya dia di sini baik? Harus ada perubahan, terutama di dia.
Terutama kalau kamu di sini merasa bahwa dia ini banyak sekali menyembunyikan hal-hal, memanipulasi perasaan kamu. Ya mungkin kalau kamu lagi jatuh cinta agak sulit ya untuk menilai ini semua. Tapi kalau teman-teman kamu atau keluarga kamu sudah mulai ngasih peringatan, kamu kayaknya harus hati-hati deh sama dia. Kayaknya kamu makin lama sama dia kok bukannya makin baik, malah makin apa gitu ya yang negatif. Jadi coba dengarkan mereka. Mereka lebih lama mengenal kamu, mereka lebih lama bersama dengan kamu. Nggak ada salahnya untuk mendengar apa saran mereka mengenai hubungan kamu dengan dia. Karena di sini sih harus banyak berubah sih. Kamunya, dianya. Kita nggak pernah bisa mengubah orang lain, kamu pun juga nggak bisa mengubah dia. Jadi, tapi kamu sangat bisa menyelamatkan diri kamu. Itu. Lalu di sini ada Queen of Pentacles. Ada sebagian di sini memang yang mungkin di awal kenal itu dia banyak banget pakai topeng, dia banyak banget menutupi kisah hidupnya. Tapi kalau sekali lagi, kalau kondisi dia di sini memang semakin lama menunjukkan semakin hangat, semakin terbuka, semakin ada stabilitas di sana seperti yang sudah kujelaskan, ada rasa aman yang kamu rasa, dan dia di sini baik memperlakukan kamu. Aku rasa ada kemungkinan sih proses healing, proses dimana dia akan semakin stabil ketika bersama dengan kamu. Syaratnya itu ya, beda kalau misalnya semakin lama kamu semakin merasa nggak berharga, semakin ditinggal, semakin gak jelas, nah itu beda cerita. Tapi di sini ada sedikit secerca harapan buat teman-teman yang memilih kartu ketiga. Kalau kamu merasa ada pertumbuhan di dia, karena di sini ada pertumbuhan ya, aku melihat ada bunga mawar di atas ranting, yang mana sebenarnya mawar nggak mungkin bisa tumbuh di ranting pohon, tapi ada kemungkinannya. Tapi syaratnya apa? Dia harus berubah mengenai banyak hal. Kalau dia belum stabil secara ekonomi, dia harus ada kemauan stabil secara ekonomi, atau pendidikan dia, atau cara dia memperlakukan kamu, harus ada bukti nyatanya. Dan karena Queen of Pentacles ini adalah momen dimana sebagai seorang healer, ya harus diusahakan. Kamunya harus nyaman gitu loh. Jadi ini nggak cuma janji semata, tapi emang ada aksi yang nyata mengenai niatnya kepada kamu. Kalau dia emang pingin serius dan sayang sama kamu, seharusnya kalian berdua saling jaga, saling support, saling ngasih keamanan, saling memberikan stabilitas, mengusahakan itu semua. Nggak bisa sempurna, tapi mengusahakan semaksimal yang bisa kalian bisa lakukan gitu. Dan kalaupun memang di sini setelah diusahakan nggak ada jalan lagi, udah stuck, udah nggak bisa diapa-apain lagi, maka selamatkan diri kamu. Ada banyak pilihan kok di luar sana. Ada banyak pilihan. Kamu akan tetap di situasi seperti ini, ataukah menyelamatkan diri kamu? Karena kamu sangat layak dan berharga untuk kondisi yang lebih baik ke depannya. Tapi sekali lagi, kamu yang paling bisa menilai hubungan ini. Apakah emang masih bisa diselamatkan hubungannya, atau kamu yang harus menyelamatkan diri kamu? Gitu. Aku mau lihat sih di sini. Nah, Three of Pentacles. Aku butuh 2 kartu. Nine of Swords. Tanyakan ke diri kamu kalau sekarang kamu masih ragu ya. Apakah kamu dan dia selain sebagai pasangan yang ada romantis-romantisnya, apakah kalian bisa di sini bekerja sama sebagai partner? Partner ini orang yang saling bekerja sama membangun sesuatu, bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek. Katakanlah proyek besar kalian berdua adalah hubungan ini. Jadi apakah ada effort yang nyata antara kamu dan dia? Atau apakah di sini selalu dia yang egois, selalu dia yang punya mau dan harus terjadi, sementara dia nggak pernah mendengarkan kamu? Nah, kalau sudah begitu, ini bukan partner yang ideal. Jadi kamu yang bisa merasakan itu semua. Dan apakah ketika bersama dengan dia, kamu ngerasa bahagia menjadi diri kamu? Ataukah kamu malah ngerasa nggak nyaman, nggak berharga, susah tidur, kepikiran ini dan itu, penyesalan, marah, kecewa, tapi susah diungkapkan seperti itu. Setiap hubungan pasti ada masalahnya. Setiap pasangan pasti pernah di situasi yang ambruk banget gitu. Tapi kalau ini lebih mendominasi, maka tanyakan ke diri kamu, mau sampai berapa lama? Karena maksudku setiap pasangan pasti diuji, tapi harusnya lebih banyak momen saling supportnya, saling dukung, saling bahagianya dibanding masalah yang datang gitu loh. Porsinya harus lebih banyak positifnya. Nah, kalau lebih banyak negatifnya, coba tanyakan ke diri kamu. Apakah kamu mau menyelamatkan diri kamu ataukah gimana gitu loh di sini? Karena kamu yang paling tahu. Ada sebagian dari kamu yang fasenya ini udah
udah stuck banget, kayak aku harus gimana ya mau mengambil keputusan tapi kok sayang, kayak gitu. Ada Knight of Swords. Ya, yang bisa menyelamatkan hubungan ini ya, kalau masih mau lanjut ya harus ada usaha dari kalian berdua. Kalau mau menyelamatkan diri kamu, yang bisa menyelamatkan ya hanya diri kamu sendiri di sini. Harus ada keberanian untuk tegas. Kalau emang selama ini dia yang banyak bikin kamu nangis dan kecewa, kamu harus tegas. Jadi kamu maunya gimana? Aku udah sering nangis, aku udah sering kecewa. Kalau begini terus dan nggak ada perubahan, ya udah kita udahi aja gitu. Kalau nggak ada jalan keluarnya, kalau kita udah nggak bisa jadi partner yang saling bisa support dengan seimbang, ya sudah, aku nggak mau capek sendirian. Aku nggak mau jadi yang paling berkorban. Aku udah capek dan lelah gitu. Jadi kamunya harus tegas, minimal gitu. Ya, karena aku rasa di sini sayang-sayang kamu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak bisa hadir dan menjadi partner yang seimbang buat kamu. Tapi emang di sini banyak yang lagi bingung sih, seperti terpenjara dalam hayalan atau angan-angan yang sebenarnya kamu tahu kamu harus menyelamatkan diri kamu. Sebenarnya kamu udah tahu itu, tapi mungkin di sini ada banyak ketakutan. Takut kalau nanti kalau misalnya putus, kamu nggak bisa ketemu orang yang sebaik dia, atau kamu malu dengan keluarga kamu, atau kamu malu dengan teman-teman kamu. Kamu takut ini dan itu karena mungkin hubungannya sudah terlalu dalam sehingga kamu takut ada penyesalan dalam hal lainnya, kayak gitu-gitulah. Tapi sekali lagi, hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu, hanya kamu yang bisa tegas ke diri kamu, karena hanya kamu yang bisa menilai hubungan ini lebih banyak bahagianya ataukah lebih banyak deritanya. Kamu yang bisa menimbang-nimbang itu semua. Jangan sampai namanya cinta harus berkorban. Betul, cinta harus berkorban dalam takaran yang pas. Tapi kalau kamunya selalu berkorbannya sampai 70% sampai 90%, ya itu namanya jangan dong gitu. Seharusnya berkorban itu nggak sampai kamu mengorbankan diri kamu. Karena seharusnya kalau dia emang sayang sama kamu, dia peduli sama kamu. Justru dia nggak mau kamu berkorban sebanyak itu untuk hubungan ini. Harusnya juga ada usaha dari dia. Gitu sih. Jadi mohon maaf ya buat yang memilih kartu ketiga di sini. Aku kalau misalnya emang energinya demikian, aku nggak mau sugar coating atau mungkin membuat ini manis, padahal kamu yang harus menyelamatkan sesuatu yang bisa kamu usahakan. Gitu sih. Dan aku mau lihat di sini ada beberapa charm zodiak ya, bisa kamu atau dia. Libra, Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Virgo dan Aries. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia di sini ada O, F, K, N, U, M, S, I, W, Z, V dan E. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 31, 27, 30, 3, 7, 14, 6, 5, 15 dan 2. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai niatnya ya, yang memilih kartu ketiga. Semoga kamu bisa mengambil sebuah keputusan terbaik, dan semoga siapapun nanti orang yang akan datang di kehidupan kamu akan menjadi yang terbaik buat kamu. Dan semoga ini bisa memberi manfaat. Semoga afirmasi positifnya bisa kamu terapkan di kehidupan kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di readingku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.